Assalamualaikum Bu Media. Waalaikumsalam Bu Sri, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Boleh minta waktunya sebentar nggak Bu? Saya Bu, mau diskusi sama Ibu sebentar. boleh Bu. Yuk mari, apa yang bisa saya bantu Bu Sri? Begini Bu, saya mengalami apa namanya? Saya sedikit bingung menyelesaikan masalah siswa saya yang perilakunya itu sungguh luar biasa Bu di sekolah. Oke, namun sebelumnya kira-kira apa tujuan nanti setelah kita berdiskusi dalam percakapan ini? Apa yang ingin Bu Sri capai? Nah, jadi yang ingin saya capai pada sesi kali ini adalah saya ingin nanti saya bisa menemukan solusi untuk bisa mengarahkan siswa saya agar dia bisa lebih mengikuti pembelajaran dengan baik dan dia juga tidak sering tidak datang ke sekolah. Nah, dan juga bisa meningkat nilai-nilainya, Bu. Oke, jadi ingin mencari solusi ya Bu Sri ya. Ya, Bu, Bisakah benar. Ibu menceritakan atau menggambarkan persoalan yang sedang Bu Sri hadapi? Bisa Ibu gambarkan bagaimana persoalannya? Ya, bisa, Bu. Jadi, masalahnya itu saya memiliki seorang siswa, eee, dia ini siswa kelas 9. Tetapi siswa ini sungguh luar biasa. Dia sering tidak datang ke sekolah, sering alpa, dan ketika ada tugas, dia juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, selain itu Oke, dia juga suka melanggar peraturan sekolah, begitu, Bu. oke. Jadi ada seorang siswa yang cukup membuat Bu Sri bingung ya di sini ya. Iya, Em, Bu. Kira-kira Ibu sudah melakukan hal-hal untuk hal tersebut atau belum? Atau hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan Eee sebelumnya? Pertama-tama, saya sudah menghubungi wali kelasnya, karena, kejadian ini bukan hanya saya alami, tapi guru-guru yang lain juga mengadu kepada saya gitu kan, Bu. Jadi saya juga Iya, sudah menyampaikan ini kepada wali kelas, lalu wali kelas memanggilnya. Nah, dan, ketika saya menemukan siswa itu sudah beberapa kali alpa, saya pun akhirnya, eee, melakukan restitusi kepada siswa tersebut. Sudah ada lebih lah dari 3 kali saya melakukan restitusi gitu kan, tapi belum iya. ada perbaikan dari siswa Mm-mm. itu sampai sekarang belum ada hasilnya gitu. Dan Iya. kemarin saya juga sudah memanggil orang tuanya, menanyakan tentang masalah siswa ini gitu. Dan sudah dapat sih jalan keluar dengan orang tuanya, tetapi nyatanya besoknya lagi anak itu masih tetap melakukan hal yang sama begitu, Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana lagi saya menghadapi siswa ini. Oke, jadi sebenarnya Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh guru ya Bu ya, sudah lakukan restitusi, bahkan sudah panggilan orang tua begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dari sini, kira-kira Ibu punya solusi atau cara lain yang lebih ngena gitu atau tidak? Ibu punya pemikiran yang lebih ngena setelah Ibu melakukan restitusi segala hal sudah Ibu lakukan sebelumnya. Kira-kira Ibu ada cara yang lebih nggak dari yang sudah pernah Ibu lakukan? Hmm, saya pernah berpikir sih Bu, kalau misalnya saya membuat surat perjanjian gitu Bu dengan siswa tersebut bagaimana ya? Misalnya Iya. kan saya buat secara tertulis, jadi langsung tertulis siswa itu membuat perjanjian kalau dia misalnya masih sering alpa dan melakukan sikap-sikapnya yang kurang baik itu, maka Ya, konsekuensinya misalnya dia tidak naik kelas, nah atau dia ya, mendapat konsekuensi yang lain gitu Bu, tapi lebih jelas ya. ditandatangani dia dan orang tuanya. Oke. Jadi Ibu punya rencana memberikan peringatan yang lebih lebih keras ya, lebih ekstrim ya dari sebelumnya dengan sanksi-sanksi yang lebih administratif seperti itu ya Bu Sri ya. Ya benar. Kira-kira Ibu
punya keyakinan tidak terhadap keberhasilan rencana Ibu itu? Bagaimana kira-kira eh, rencana yang akan Ibu jalankan ini? Apakah punya nilai keberhasilan? Kalau sejauh pemikiran saya, mungkin akan berhasil cara ini Bu ketika saya coba nanti, karena belum belum pernah saya coba sebelumnya gitu kan. Jadi Oke. kalau menurut saya kan dia lebih lebih administratif. Jadi saya punya bukti real ketika misalnya siswa itu mendapatkan konsekuensi. Jadi siswa itu bisa lebih mau memperbaiki perilakunya gitu Bu. Jadi saya yakin mungkin akan berhasil. Oke, kira-kira sampai percakapan di sini, Ibu sudah temukan solusinya atau belum? Alhamdulillah Bu, sudah. Terima kasih banyak Iya. Bu. Saya sudah mulai tercerahkan, sudah mulai dapat solusi. Jadi Ibu akan mencoba membuat surat perjanjian dengan sanksi administratif, Bu Sri ya. Iya Bu, benar. Kira-kira kira-kira Ibu kapan akan melakukannya atau melakukan aksi ini? Secepatnya lah Bu. Kalau bisa 1 atau 2 hari ini harus saya lakukan, biar saya bisa langsung melihat hasilnya nanti. Benar, Bu. Itu benar. Jadi ketika kita sudah ada solusinya, kita harus segera action ya. Kita harus segera mengambil tindakan ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Sri ya. Setelah Ibu lakukan itu, mudah-mudahan persoalan murid Ibu dapat teratasi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Mai. Alhamdulillah baik. Ibu Mai apa kabar? Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Cuman ini ada sedikit masalah nih Bu. Ibu ada waktu? Saya pengen ngobrol, saya pengen di coaching nih sama Bu Sri. Oh, baik. Saya kebetulan ini ada waktu, Bu. Hari ini sedang tidak ada kegiatan. Kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan kali ini? Saya ada persoalan Bu. Jadi saya ini sedang kewalahan gitu, merasa merasa kewalahan terhadap diri saya sendiri. Sebenarnya persoalannya persoalan sama diri saya sendiri sih. Jadi saya kewalahan memanajemen waktu begitu. Oh, Rasanya jadi banyak sekali aktivitas saya yang harus saya selesaikan sehari-hari begitu loh Bu. ya baik Ibu. Tapi sebelumnya eh, apa nih kira-kira yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini sebelum kita nanti bahas lebih jauh lagi? Ya, saya ingin menemukan jalan keluar gitu, ingin menemukan solusi terhadap kegalauan saya ini, Bu. Hmm. Ya, jadi Ibu tadi merasa kewalahan dalam membagi waktu ya Bu ya untuk mengerjakan Iya, semua Bu. tugas-tugas Ibu. Karena Ibu Benar, Bu. juga punya banyak tugas baik di sekolah ataupun tugas-tugas yang lain ya Bu ya. Nah, Iya. boleh Ibu gambarkan secara lebih detail permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi ya sama, mungkin juga sama seperti Ibu ya. Jadi sebenarnya begini, saya kewalahan membagi waktu saya. Aktivitas kita setiap hari kan banyak. Kita juga mengajar setiap hari. Sebagai ibu juga kita harus mempunyai tanggung jawab di rumah, gitu ngurus anak-anak. Kemudian tugas-tugas PGP kita ini juga membutuhkan pengerjaan setiap hari yang kita juga dikejar dengan due date ya. Terus kemudian saya juga punya tugas tambahan selain mengajar di sekolah, Bu. Kebetulan sekolah saya kan sekolah penggerak sudah mulai tahun ini. Jadi kebetulan saya diberi amanah tanggung jawab sebagai ketua tim project. Jadi project penguatan profil pelajar Pancasila P5 di sekolah kami. Kebetulan saya yang bertanggung jawab sebagai ketua timnya. Dan ini membuat tanggung jawab ini membuat saya harus mengerjakan hal lebih banyak setiap harinya begitu Bu. Jadi saya merasa kewalahan gitu. Mana yang harus saya kerjakan dulu seperti itu Bu.
Ya, baik Ibu. Jadi saat ini Ibu sedang mengikuti program CGP, banyak banyak juga tugas di CGP, dan Ibu juga sebagai ketua proyek profil pelajar Pancasila di sekolah, dan Ibu Iya, juga punya tanggung jawab di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya Bu ya. Jadi Ibu iya. mengalami kewalahan dalam mengatur waktu. Nah, benar begitu Ibu? Iya, Bu, seperti Nah, itu nah, persoalannya. jadi kalau sejauh ini nih Bu, kira-kira tugas-tugas apa sih yang paling membuat Ibu merasa kewalahan? Sebenarnya dari segi tugasnya tidaklah kewalahan, Bu, dari segi waktunya, Bu. Jadi dari segi mana yang harus saya kerjakan dulu. Dalam hal mengerjakannya sih oke lah, bisalah kita handle. Tapi dalam memanajemen yang mana yang harus saya dahulukan, seperti itu, Bu. Tapi sebelumnya eh, saya sih sudah membaginya sih, cuman saya masih belum puas, masih merasa kewalahan saja setiap harinya. Begitu, Ibu. Ya, baik. Jadi Ibu masih bingung ya mau mendahulukan tugas yang mana dulu yang dikerjakan, begitu kan Bu? Iya. Nah, Mm-mm. jadi apakah tugas-tugas itu deadline-nya bersamaan gitu Bu? Antara tugas Eh, yang dan tugas yang lainnya? Kalau dari segi deadline sih tidak begitu berpengaruh sebenarnya, Bu. Cuman ya gini, karena banyaknya tadi dan karena sudah terikat tanggung jawab tadi, Bu. Jadi saya merasa itulah harus harus saya lakukan setiap hari begitu. Jadi mana yang saya kerjakan dulu itu belum, saya masih merasa kewalahan saja. Manajemennya itu masih masih saya keteteran begitu. Nah, jadi kira-kira nih, Ibu punya cara nggak agar Ibu tidak kewalahan lagi dalam membagi waktu dan Ibu bisa mengerjakan semua tugas Ibu dengan baik dan juga bisa menyelesaikannya tepat waktu? Apakah Ibu punya strategi untuk mengatasi masalah Ibu? Apa ya, Bu, ya? Apakah perlu saya membuat list atau daftar, semacam daftar atau jadwal gitu ya, Bu, ya? Mungkin itu bisa cukup membantu saya ya, Bu, ya? Ya, tuh bagus sekali Ibu. Kalau Ibu membuat list atau jadwal, mungkin bisa Mm-mm. membantu Ibu mengingatkan Ibu setiap Iya, hari gitu kan Bu. iya. Nah, Jadi selain saya selain itu ada cara lain nggak Bu? ya mungkin dengan adanya list atau jadwal tadi, saya menjadi lebih teringatkan nih, saya jam segini saya harus kerjakan ini nih, tanggal sekian saya harus begini. Jadi jadwal ya, Bu, ya. Ya, Seperti jadwal pelajaran anak saya mungkin ya, Bu, ya. Jadi ya, kayaknya saya sudah ketemu nih, Bu, solusinya supaya saya tidak merasa keteteran atau tidak merasa kewalahan lagi. Jadi saya akan membuat list atau jadwal di dekat kalender atau di dekat jadwal anak saya. Mungkin nanti anak saya bisa membantu saya mengingatkan, karena setiap harinya saya mengingatkan jadwal anak saya sehari-hari juga. eh, Kalau ada jadwal saya juga, anak saya bisa mengingatkan saya balik gitu. Jadi saling mengingatkan seperti itu, Bu Sri, ya. ya, wah bagus sekali nih Bu, rencana Ibu. Jadi Ibu nanti membuat list, Ibu tempel di dinding di sebelah jadwal anak Ibu, dan jadi Ibu Mm-mm. bisa saling mengingatkan ya kan Bu. Anak Ibu Iya. juga bisa Mm-mm. mengingatkan Ibu agar Iya. Ibu tidak sampai lupa mengerjakan tugas-tugas Ibu. Nah, Iya. baik. Lalu kira-kira kapan nih rencana ini akan Ibu lakukan? Kayaknya harus segera deh, Bu. Kayaknya malam ini harus segera saya buat deh supaya besok saya bisa lebih teratur lagi dan tidak merasa kewalahan lagi, dan saya lebih tenang mengerjakan semua tugas-tugas saya. Terima Ya, kasih, Bu Sri, rasanya saya sudah ketemu nih jalan keluarnya.
Ya, jadi Ibu mau secepatnya melaksanakan rencana ini ya, Bu ya. Saya sudah tidak Iya, sabar nih menunggu kabar baik dari Ibu. Karena yang saya iya, tahu tuh Ibu Mai orangnya tuh semangatnya luar biasa dan juga selalu bisa mengerjakan tugas dengan optimal. Nah, baik. Jadi iya. dari pembicaraan kita kali ini nih, Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, saya sudah merasa lebih plong, Bu. Kayaknya itulah solusi yang terbaik untuk saat ini. Saya akan coba, saya akan segera melakukannya. Terima kasih banyak Bu Sri sudah diberi waktu kali ini untuk berbincang dan berdiskusi, sudah di coaching kali ini. Terima kasih banyak Bu Sri. Ya, sama-sama Ibu Mai. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu mengatasi masalah Ibu ya. Ya, Oke, sampai jumpa Bu Sri. sampai jumpa.